bahwa orang yang tahajud itu wajahnya akan cerah di pagi hari, akan Masya Allah. ceria, tuh, akan terlihat ceria sehingga dilihat oleh orang lain itu menyenangkan. Masya Itu Allah. orang-orang yang tahajud. Halo nih, welcome back to WH in Story. How are you today? I hope you're always fine. Oke, di kesempatan yang indah ini saya sudah bersama seorang sahabat saya. Dia adalah Ahan. Oke, Ahan, gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke. Malam ini sangat luar biasa. Oke, Walaupun orang-orang lagi pada tidur, kita bikin video. Oke. Ya, jadi di kesempatan kali ini kita ingin berbincang-bincang dan juga semoga nanti dalam perbincangan kita ini ada manfaat yang akan kita petik dan kita ambil ya, tanpa maksud menggurui ya, karena kita belajar bareng. Oke, Ahan, kita malam ini ingin berbincang mengenai tahajud. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama kali itu adalah apa sih tahajud? Aduh, sayang sekali saya bukan Jangan lupa minum ya. Jangan lupa minum ya. Apa ya tahajud? Iya, apa tahajud? Menurut Burhan, apa? Kenapa nanya saya? Karena saya rasa Burhan itu lebih daripada saya. Aduh. Lebih ilmunya lebih banyak. Sebenarnya saya bukan ustadz dan saya tidak banyak tahu menahu tentang keagamaan, apalagi tentang tahajud, sesuatu yang luar biasa tahajud itu ya. Ya. Cuman saya pernah kayak dengar dari ustadz, pernah dengar orang lagi mengaji gitu ya. Ya. Tahajud itu satu sholat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Satu malam pun tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Sehingga Ya. sholat tahajud ini merupakan sholat yang bersifat sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu sunnah yang sangat dianjurkan. Iya. Sehingga kenapa ini menjadi sunnah dianjurkan oleh Nabi Muhammad, dan kenapa ini mungkin ini salah satu kewajiban bagi Nabi tapi sunnah bagi kita. Gitu. Karena ada perintahnya dalam Al-Quran, dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Itu Al-Qur'annya. Apa artinya? Wa minal laili fatahajjad bihi, dan dari sebagian malam fatahajjad, maka lakukanlah salat tahajud. Nafilatan laka, sebagai tambahan buat kamu. Artinya tambahan ibadah, nafilah sebagai sunnah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa, kalau asa bagi kita itu mudah-mudahan, tapi kalau asa bagi Allah itu pasti. Tidak ada bagi mudah-mudahan. Iya. Jadi kalau kita melaksanakan tahajud yang diperintahkan oleh Allah itu sebagai sunnah, sebagai tambahan kita ibadah kepada Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, Allah akan mengangkat derajat kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Allah akan muliakan kita. Itu janjinya Allah, dan itu udah pasti. Masya Asal Allah. kita yakin kepada Allah, derajat kita di dunia, derajat kita di akhirat akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Itu tahajud yang Afwan, saya tahu. ya, terima kasih atas jawabannya. Nah, sekarang ini menurut Ahan, seberapa sih pentingnya tahajud? Seberapa sih pentingnya tahajud? Sangat penting. Sampai-sampai Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu malam mencari-cari Nabi, di mana Nabi, kok nggak ada malam ini? Ternyata Nabi Muhammad sedang salat, sudah hampir subuh. Dan tahu apa yang terjadi? Mungkin karena Rasulullah itu semalaman sholat suntuk, sholat tahajud semalaman suntuk gitu ya. Sampai kakinya bengkak. Sehingga Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah di permukaan bumi ini. Surga sudah dijaminkan oleh Allah kepadamu. Engkau dijaga daripada dosa, dan engkau sudah dijamin oleh Allah. Lalu mengapa engkau masih sholat malam seperti ini? Apa jawaban Nabi Muhammad SAW saat itu?
Tahu. Nabi Muhammad SAW menjawab, afala akuna abdan syakura. Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Meskipun surga dan dunia Allah jaminkan kepadaku, dengan itu seharusnya aku lebih mengekspresikan rasa syukurku kepada Allah. Masya Allah. Bagaimana kita umatnya tidak dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat tahajud? Iya. Jadi mungkin seperti ini ya kalau saya bantu. Rasulullah aja yang sudah dijamin masuk surga masih mau tahajud sampai bengkak-bengkak. Maksudnya kita lebih dari itu ya sebagai umatnya yang masih banyak dosa ya. Ada dua mungkin motif Nabi Muhammad sholat tahajud adalah bersyukur kepada Allah. Nah, di dalam bersyukur ada kenikmatan, di dalam sholat tersebut ada kenikmatan sampai kakinya bengkak pun tidak terasa. Ya. Dan motif kita untuk sholat tahajud itu adalah supaya kita dijaga oleh Allah, Ya. supaya kita diangkat derajatnya oleh Allah. Mungkin dengan diangkatnya derajat kita oleh Allah sehingga kita disandingkan nanti di yaumil qiyamah bersama Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Betapa mulianya kita disandingkan bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, amin. Tapi pun bukan hanya tahajud yang harus kita lakukan jika kita ingin bersanding bersama Rasulullah. Ya. Kita pun harus menjalin hubungan selalu kepada Rasulullah dengan banyak membaca sholawat. Karena hanya itu yang bisa menjalin hubungan hati kita kepada Rasulullah. Ya. Alhamdulillah, terima kasih untuk jawabannya. Ahan. Selanjutnya, apa saja keistimewaan dari tahajud? Keistimewaan daripada tahajud ya, yang mungkin pernah saya dengar, boleh nanti ditambahin di kolom komentar ya, ataupun boleh nanti dikoreksi jika ada kesalahan. Yang pernah saya tahu, ya salah satunya di dalam Al-Quran tadi, asa ayyab athaka rabbuka maqamam mahmuda. Keistimewaan sholat tahajud ini akan mengangkat derajat kamu. Allah akan mengangkat derajat kamu ke pangkat yang mulia di sisi Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Itu yang pertama. Ya. Mungkin ya bekerja yang tadinya nggak ada perubahan, jadi karyawan aja, karyawan biasa atau jadi office boy. Kita tahajud minta sama Allah untuk diangkat derajat kita. Tahu-tahu tiba-tiba mungkin kita jadi karyawan tetap, atau mungkin jadi admin, atau mungkin jadi asisten, atau mungkin jadi manajer. Allah dengan berbagai macam cara bisa seketika atau sekejap dengan kalimat kun fayakun, maka jadilah. Itu salah satu keistimewaan. Yang kedua, ya, saya pernah mendengar dari guru dari Nabi Muhammad SAW pula, ya. Namun bunyi hadisnya saya kurang tahu, ya, lupa ya, karena biasalah ngaji kalong. Ya, kalau apa. Nah, bahwa orang yang tahajud itu wajahnya akan cerah di pagi hari, akan ceria, tuh, akan terlihat ceria sehingga dilihat oleh orang lain itu menyenangkan. Itu orang-orang yang tahajud. Kemudian ya, di hati orang yang suka tahajud itu akan selalu dilimpahkan kelegaan, kebahagiaan, dan kemudahan. Jadi sesulit apapun kita menghadapi kesulitan dunia atau kerasnya dunia ini, hati kita akan mengatakan ada Allah, ada Allah. Karena kita selalu tahajud di malam hari, kita menjalin hubungan dengan Allah di malam hari, maka Allah akan selalu ada dalam hati kita, baik di dalam kerumunan banyak orang maupun di kesendirian kita. Itu yang kedua. Ya Allah. Gitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan dari saya nih buat Tahan. Dalam kita melaksanakan sholat tahajud, apa sih dampak tahajud yang terjadi pada kehidupan kita? Dampak tahajud yang terjadi di dalam kehidupan kita, salah satunya kita akan merasa lebih tenang, lebih tenang, ya, menjalani kehidupan sehari-hari.
dan kita dijamin untuk akan selalu mudah menjalani kehidupan. Malam kita tahajud, Masya Allah. pagi-pagi kita akan terlihat cerah. Wajahnya. Wajah kita akan terlihat cerah, hati kita akan bahagia, akan tenang, meskipun menghadapi kesulitan yang dahsyat. Masya Allah. Berarti dampaknya banyak Itu banget ya? dampak yang bagus. Kita akan tenang walaupun menghadapi permasalahan yang rumit. Tenang di sini maksudnya kita tenang aja gitu, hatinya senang gitu ya. Hatinya akan tenang, tidak kayak, oh saya takut begini gitu. Nah itu tenang. Allah akan berikan ketenangan di hati kita. Orang-orang yang suka tahajud. Masya Allah. Oke, sekarang pertanyaannya agak keren nih. Pernah mengalami kisah apa saat dulu sering mendawamkan amalan tahajud ini? Kisahnya apa? Tahajud ini dampaknya luar biasa ya. Ya. Kalau dulu selalu kita sholat tahajud, ini tahadus binikmat mungkin ya, bukan mau ujub, Ya. tapi tahadus binikmat itu boleh ya. Artinya apa tuh? Berbagi ilmu itu, berbagi sharing ya? Sharing satu kenikmatan yang pernah kita alami supaya memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Itu dia. Jadi nggak ada maksud ria ya. Oke, bisa dilanjut. Nah, ketika kita rajin beribadah kepada Allah, salah satunya tahajud. Ya. Iya, yang dialami adalah, yang pernah saya alami adalah wajah kita terasa ceria sehingga kita pede menghadapi siapapun, dan kita merasa orang lain tuh terlihat selalu suka terhadap kita. Nah, sehingga pikiran kita tuh selalu ada positive thinking, nggak ada negative thinking. Ahan ngerasain kayak gitu? Merasa seperti itu yang pertama. Ya. Kita selalu positive thinking. Yang kedua, kita akan merasa kayak tenang. Selain kita merasa ceria, kita akan merasa tenang. Iya. Hati itu tenang, kayak lega, walaupun lagi ada masalah, ya mengalir aja gitu. Beda dengan orang yang mungkin jarang tahajud, menghadapi masalah kayak pusing, stres, bla. Jadi tahajud itu bisa mengurangi stres ya. Bukan bisa mengenai stres, tapi Allah akan menjauhkan stres itu di dalam pikiran kita. Jadi sebesar apapun kita punya masalah, Allah akan kasih ketenangan di dalam hati dan pikiran kita. Itu orang-orang yang tahajud. Masya Allah. Ahan punya kisah unik tersendiri kah pengalaman hidupnya karena amalan ini seperti apa? Biar di sharing, biar memotivasi yang nonton ini. Kisahnya gimana dalam hidup Ahan dulu? Mungkin saya nggak terlalu bisa mengekspresikan pengalaman gitu ya. Tapi mungkin yang saya ucapkan adalah apa yang saya alami. Iya. Yang saya ucapkan adalah mungkin yang pernah saya alami. Ketika kita sudah menghadap Allah dan dekat dengan Allah, tahajud, Ya. kita akan merasa dekat kepada Allah. Dan rasa itu bukan hanya sekedar rasa, tapi memang benar-benar dekat kepada Allah. Karena orang yang sholat tahajud itu, insya Allah orang-orang yang memang murni ingin menghadap Allah. Beda dengan sholat kewajiban biasa, Fardu. fardu. Motifnya banyak. Satu, kita sholat fardu mungkin karena, malu nih, gitu kan. Orang-orang sholat, kita nggak sholat, satu. Yang kedua, karena sholat Zuhur, sholat asar, hanya rutinitas saja. Tapi orang yang sholat tahajud, dia akan tampak benar-benar terlihat seperti orang yang butuh kepada Allah, dan dia akan melakukan sholatnya itu bukan hanya karena rutinitas, Ya. bukan hanya karena disuruh, bukan karena malu kalau tidak sholat, tapi memang karena dorongan hati ingin dekat kepada Allah. Sehingga rasa dekat kepada Allah itu, Allah pun akan dekat kepada kita, benar-benar akan dekat. Masya Allah. Karena kan dalam hadis qudsi Allah berfirman, kamu berjalan kepadaku satu langkah maka aku akan lari kepadamu. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wahai Muhammad, kalau Allah dalam hadis qudsi apa Al-Quran saya lupa, Masya Allah, Nauzubillah, nanti boleh dikoreksi dah. Kalau misalkan hambaku bertanya, kalau nggak salah hadis qudsi Tentang aku gitu ya. tentang aku dan di mana aku, katakanlah kepada mereka bahwa aku ini sangat dekat. Ya. Gitu. Sehingga Nabi Muhammad bersabda bahwa Allah itu dengan kita jauh lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri.
Artinya Allah ada. Bagaimana mungkin peribahasa ini jauh lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri? Urat nadi kita ada di mana? Ada dalam diri kita. Allah itu lebih dekat daripada urat nadi kita. Itu peribahasa ini. Saking dekatnya Allah. Iya. Makanya ketika Allah, kita ini rugi sebenarnya kalau tidak minta sama Allah. Karena Allah sendiri bilang begitu dalam hadis qudsinya, idza sa'alaka fas'alillah. Ayat Nabi Muhammad ya bersabda, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu ingin meminta, memintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Iya. Jika kamu ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Idza aksaita faksillah ya. Itu bahasanya saya lupa. Allah alam bisawab ya. Jika kamu meminta pakaian, minta pakaianlah kepada Allah. Karena semua itu akan Allah berikan. Faksullah, maka Allah akan berikan kamu pakaian, maka Allah akan berikan kamu pertolongan, maka Allah akan berikan apa yang kamu minta. Itu janji Allah. Sayangnya kita lebih memilih minta kepada orang daripada meminta kepada Allah. Lebih memilih mengharapkan kepada orang daripada mengharapkan kepada Allah. Padahal mengharapkan kepada orang hasilnya hanya kecewa. Tapi mengharapkan kepada Allah, minta kepada Allah, tidak akan pernah kecewa. Masya Allah. Itu janji Allah pun seperti itu. Oke, sebelum kita lanjut, kita minum air dulu ya. Ini minumnya air Aquafit. Ini disponsori Fit Ya, disponsori oleh Fit. Terima kasih untuk Fit yang sudah sponsor kami. Amin. Minum dulu Han, santai. Alhamdulillah. Oke ya Han, ini 2 pertanyaan lagi, semoga masih kuat ya. Han pernah bilang sama saya, pernah cerita kalau nggak salah, coba deh rutinkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Kamu jangan putus 1 malam pun, jangan sampai putus sholat tahajud. Nah menurut Ahan itu, dengan yang Ahan ucapkan ke saya, tolong jelaskan mengenai itu, dan seperti apa kira-kira yang Ahan bilang ke saya tuh, biar bisa jelaskan ke teman-teman semua, biar sebagai di sini mungkin pelajaran. Manfaat kita melakukan sesuatu sehingga menjadi kebiasaan, Habit. dan menjadi habit Ya. dalam ilmu psikologi itu 20 hari. Ya. Kita dawamkan 20 hari, maka itu akan menjadi habit. Oh, selama 20 hari jadi 20 habit. hari. Jadi habit, dan kita akan kebiasaan. Ya. Dalam Islam itu biasanya 40 hari. 40 hari akan menjadi kebiasaan, sehingga jika kita tidak melaksanakan sholat tersebut atau kebiasaan tersebut, kita akan merasa ada yang hilang. Nah, jadi akan merasa ada yang hilang nantinya. Ya. Itu. Makanya sholat 40 hari, minimal 40 hari, itu nanti akan menjadi kebiasaan yang mana jika kita tidak melaksanakan sholat tahajud tersebut, nanti akan merasa kehilangan. Satu akan merasa kehilangan, ini nggak tahajud. Bisa sampai kita ketinggalan sholat tahajud itu, kita akan merasa menyesal. Semalam saya tidak sholat tahajud. Iya. Bisa jadi kita menangis, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, karena nikmatnya sholat tahajud dan nikmatnya istiqomah. Walaupun cuma 2 rakaat tuh nggak apa-apa ya. Walaupun cuma 2 rakaat itu tidak apa-apa. Allah lebih menyukai sesuatu yang sedikit tapi istiqomah daripada banyak tapi bersendat-sendat. Iya. Dalam istiqomah itu ada keistimewaan. Apa keistimewaan istiqomah itu? Istiqomah ini mungkin bisa dibilang konsisten ya. Konsisten. Nah, istiqomah itu konsisten ya. Ada keistimewaan dalam konsisten, dalam istiqomah. Istiqomah. Apa keistimewaannya? Al istiqamatu khairu min alfi karamah. Istiqomah itu jauh lebih baik daripada 1000 keramat. Masya Allah. Orang punya keramat bisa terbang, orang punya keramat bisa tembus tembok, orang punya keramat bisa melihat dari kejauhan. Itu nggak ada apa-apanya dibanding orang yang istiqomah terus menghadap Allah. Masya Allah. Semoga. Istiqomah dalam kebaikan. Semoga
Semoga kita, Ahan dan kamu semua yang menonton ini, semoga saya doakan bisa menjadi ahli tahajud. Amin. Walaupun cuma 2 rakaat, yang penting istiqomah ya. Amin. Oke. Terus misalnya nih Han, misalnya contoh, insya Allah misalnya contoh saya misalnya istiqomah nih, misalnya 40 hari tanpa putus nih, semoga gitu ya misalnya. Tuh biasanya 40 hari tanpa putus, apa sih yang kita rasakan Han? Dari jiwa kita, terus aura kita, badan kita tuh kira-kira gimana Han, menurut Ahan? Yang pertama, nanti akan merasakan nikmatnya ibadah sholat tahajud. Yang tadinya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, mungkin kita akan merasa berat. Bangun malam. Nanti setelah 20 ke atas, tanpa alarm pun nanti bangun sendiri. Oh, setelah hari kedua satu berarti? Kedua 1, kedua 3, tanpa alarm. Karena udah jadi kebiasaan ya? Iya, udah bangun sendiri nanti. Masya Allah. Awal-awal kita harus pakai alarm, tapi nanti kita nggak perlu alarm pun, kita bangun sendiri. Dan sebenarnya kita mau bangun jam berapa, itu tinggal kita niatkan dalam hati pas mau tidur. Ya Allah, saya mau bangun jam 3. Nah, baca doa tidur. Bismika Allahumma ahya wa amut. Nah, itu yang paling ringan ya. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi juga bagaimana mau tidur. Mungkin di sini nggak perlu ya, lain kali. Iya. Nah, tapi yang paling ringan itu kan Bismika Allahumma ahya wa amut. Iya. Gitu. Nah, bagaimana tadi? Terus pengaruhnya selama 40 hari itu Oh ya, terhadap jiwa, terus pengaruh, aura gimana? Iya, itu tadi. Jiwa kita akan tenang. Kita akan dijaga oleh Allah. Hati kita akan selalu merasa terjaga. Aura katanya ada ya? Iya, auranya aura ceria, Positif ya? aura positif. Di pagi hari kita, walaupun ketemu masalah, kita nggak akan sestres orang-orang yang mungkin tidak pernah tahajud. Kita akan menghadapinya dengan tenang. Sehingga apapun masalah, kalau kita hadapi dengan tenang, itu akan terselesaikan dengan baik. Karena pikiran kita akan jernih. Beda dengan orang yang belum apa-apa udah stres. Iya. Bagaimana kita mau bisa menemukan solusi yang baik, apalagi yang terbaik ya? Iya. Sedangkan kita stres, nggak bisa berpikir. Sehingga dengan sholat tahajud tersebut, dengan kebiasaan tahajud tersebut, hati kita Allah kasih ketenangan, pikiran kita Allah kasih kejernihan, sehingga akan mudah menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu dia. Terima kasih atas jawabannya, Ahan. Nah, ini pertanyaan terakhirnya ya. Ini pertanyaan terakhir sebagai dan juga penutup. Gimana sih kiat kita agar istiqomah tahajud? Kiat atau motivasinya? Agar kita sholat, maksudnya mungkin tata cara supaya kita bisa istiqomah gitu ya. Iya. Istiqomah itu sesuatu yang sangat gampang diucapkan ya, sangat gampang diucapkan. Hanya sekedar menggoyangkan lidah, istiqomah tuh gampang sekali diucapkan kan. Tapi itu tidak mudah untuk dilaksanakan. Seperti kalimat sabar. Sabar itu hanya berapa kalimat? Hanya 2 kalimat sabar. Hanya 2 kalimat saja. Iya. Tapi untuk dilakukan tidak semudah kita mengucapkan. Istiqomah. Bagaimana cara supaya kita terus beristiqomah? Awal-awal jangan terlalu banyak. Iya. Misalkan yang galibnya biasanya sholat tahajud itu 11 rakaat. Kita 2 rakaat aja dulu. Iya. 2 rakaat dulu selama 40 hari itu. Suratnya kira-kira ayat pertama, suratnya rakaat pertama ayat apa? Suratnya apa? Rakaat kedua apa kira-kira? Dari Ahan sendiri. Sebenarnya bebas aja ya. Bebas aja baca surat. Apa aja bebas aja. Boleh kita baca ini, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Ada itu terusannya nanti. Nah, itu dibaca aja. Di rakaat pertama Itu surat Al-Isra ya. Iya. Baca aja nanti itu. Nanti ada ayat terusnya, itu bagus itu untuk kita baca. Kalau tahu maknanya sebenarnya lebih bagus. Kenapa? Karena bisa lebih meresapi. Iya. Nah, lebih meresapi. Beda dengan khusyuk ya.
Sebenarnya orang yang khusyuk dan bisa meresapi makna itu beda. Iya. Orang yang bisa khusyuk itu biasanya orang-orang yang badannya bersih dari barang haram, hatinya bersih dari kotoran, dari dengki, dari benci, dari pikiran negatif. Orang-orang seperti itu orang yang bisa khusyuk. Sehingga orang yang khusyuk itu meskipun ditusuk oleh pisau, meskipun ditombak oleh tombak, meskipun disayat oleh silet, dia tidak akan terasa karena khusyuknya kepada Allah. Iya. Tapi untuk sampai ke tingkat khusyuk tersebut butuh hati yang bersih, butuh pikiran yang jernih, dan butuh badan yang bersih dari barang haram. Iya. Meskipun zaman sekarang sulit sekali kita menghindari barang haram. Iya. Karena sapi pun bisa dilabeli, wah ini daging babi. Babi pun bisa dilabeli daging sapi. Iya. Banyak makanan-makanan yang dilabel halal, tapi kita tidak bisa menjamin sebenarnya itu kehalalan. Iya. Sehingga kita hanya bisa bilang, ya ini tanggung jawab MUI, tanggung jawab MUI. Iya. Jadi sholatnya pertama 2 rakaat dulu. 2 rakaat aja istiqomah. Yang penting bukan banyak atau sedikitnya, yang penting istiqomahnya itu yang Allah cintai. Nanti lama-lama itu jadi istiqomah. Jangan 2 rakaat tadi dulu. Iya. Ada lagi motivasi yang lainnya biar Sehingga nanti setelah kita merasa terbiasa, nanti setelah 20 ke atas, 20 kali 20 hari ke atas, itu sebenarnya hati kita akan selalu, akan selalu menunggu. Wah nanti tahajud nih. Pas mau tidur, wah nanti tahajud nih. Sehingga pas ketinggalan aja, atau subuh, waduh akan menyesal sekali, akan sedih. Apalagi setelah 40 hari. Nanti setelah 40 hari bisa istiqomah, kita tambahlah. Mau tambah langsung 11 rakaat, atau mau tambah kita berapa semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak pernah memaksa seorang kecuali sekemampuan hambanya. Oke. Jadi ini udah ada lagi yang mau tambahkan? Cukup? Mungkin cukup. Oke. Nah itu dia. Jadi udah enggak ya? Maksudnya penutupnya, kesimpulannya nggak mau dikasih nih sebelum di close. Ada kesimpulan mengenai tahajud ini yang Ahan mau kasih? Kesimpulannya Bab tahajud ini. Kalau kita ingin hidup tenang, tentram, damai, pikiran jernih, hati tenang, wajah selalu terlihat ceria di pagi hari, dan kita menjalani pagi hari itu dengan penuh ketenangan, salat tahajud. Dan kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, dan itu pasti ya, Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Akan diangkat oleh Allah derajatnya ke pangkat yang mulia, yang terpuji. Mungkin jadi direktur kalau di perusahaan atau segala macam lah ya. Iya. Jadi dunia, di akhirat kita nggak tahu. Yang penting di sisi Allah kita angkat di pangkat. Nah, sholatlah tahajud. Dan kalau lebih baiknya sholat tahajud secara istiqomah. Oke, jadi itu dia mengenai tahajud ya. Dan ini disampaikan oleh sahabat saya yaitu Burhan. Dalam pembicaraan ini kita tidak pernah merasa diri kita ini lebih hebat, tapi sekedar sharing. Semoga apa yang kita bicarakan bisa ada manfaat yang didapat. Jika itu benar, datangnya dari Allah. Namun jika ada kesalahan, itu murni dari kesalahan kita. Oke, Ahan, terima kasih untuk hari ini dan Fukeci. Oke, dan kita ketemu lagi terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. See you. Sebenarnya gue belum siap nih, belum mendadak datangnya. Oke, siap ya. Bikin title-nya belum mendadak. Ini anggap aja sponsor.